Bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa sentimen yang tadi sudah disampaikan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Nafan Aji Gusta Utama. Beliau adalah Senior Investment Information dari PT Mirai Aset Sekuritas. Selamat pagi, Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kita langsung saja mereview beberapa data yang sudah disampaikan, khususnya market di global. Kita lihat saja semuanya kompak menghijau sebenarnya, dan opening market hari ini Jepang, Korea Selatan juga dibuka di zona positif. Bagaimana Anda melihat sentimen tersebut untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri? Apakah penguatan akan kembali lagi terjadi? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya para pelaku pasar global mengapresiasi terjadi kenaikan kinerja indeks secara global, baik itu di kawasan Eropa maupun juga di Amerika Serikat. Mengingat para pelaku pasar juga memfaktorkan adanya tingkat PMI manufacturing global, ya, misalkan di negara Eropa maupun juga negara Amerika Serikat, itu pun juga menunjukkan hasil yang terus ekspansif gitu ya, rata-rata di atas 55 untuk indeksnya begitu ya. Bahkan kalau secara global saja ya, itu pun juga kalau menurut saya memang juga sama ya, hal tersebut mencerminkan. Jadi otomatis saya pikir hal tersebut benar-benar diapresiasi oleh para pelaku pasar begitu ya. Dan kalau kita melihat bahwasannya untuk pergerakan bursa di regional Asia pun juga rata-rata kompak dibuka menguat ya, meskipun terdapat beberapa negara lain yang menghadapi hari libur Imlek ya, misalkan ada Tiongkok, dan juga terdapat Korea Selatan, Hong Kong maupun juga Singapura begitu ya. Tapi kalau menurut saya dengan adanya kondisi market yang kondusif ini selama pada masa Imlek tersebut ya, saya pikir pergerakan IHSG pun juga akan mendapatkan katalis positif dari hal tersebut gitu ya Mas, kalau secara teknikal. Karena kalau kita melihat ya secara teknikal kembali, memang meskipun pada waktu menjelang perayaan Imlek IHSG mengalami koreksi wajar, tapi kan sebelumnya selama 3 periode sebelumnya itu terjadi rally dalam bentuk pola advancing soldiers candlestick pattern gitu ya, sehingga semestinya pergerakan IHSG pada hari ini pun juga bisa berpotensi menguat, karena pada waktu penutupan sebelum Imlek itu pergerakan indeks berada di posisi EMA 60 begitu ya, sehingga peluang rebound pun juga masih terbuka lebar, apalagi kalau misalkan kita melihat daripada kondisi yang kondusif daripada market global. Terus juga kalau kita berbicara mengenai PMI global ya, kita melihat bahwasannya di Indonesia pun juga market juga sudah merilis ya untuk kinerja manufacturing PMI di tanah air. Adapun untuk per Januari 2022 itu PMI manufacturing Indonesia tercatat di 53,7. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan perilisan pada bulan yang lalu, yakni PMI Desember di kisaran 53,5. Sehingga meskipun kita menghadapi adanya gejala sentimen Omikron begitu ya, ataupun khawatir mengenai adanya gelombang ketiga, tapi kita melihat daripada PMI manufacturing di tanah air masih menunjukkan ekspansi begitu ya, secara berkesinambungan gitu, sehingga saya berkeyakinan bahwasannya hal tersebut juga termasuk memberikan katalis positif buat pergerakan IHSG tentunya. Baik. Dari rentang, kalau Anda lihat mungkin bisa proyeksikan untuk pergerakan indeks sendiri akan berada di level berapa? Kan 6.700 akan kemungkinan disentuh? Oke, di sini kalau secara teknikal pergerakan IHSG memiliki level resistance berada di level 6.649 hingga 6.678, dengan level support berada di level 6.601 hingga 6.567. Kalau misalkan untuk level 6.700, memang kalau misalkan jika saya menganalisa secara teknikal, itu sebenarnya pergerakan IHSG secara major sejak bulan November hingga sekarang itu berada pada sideways channel gitu ya, sehingga untuk di level 6.700 pun juga ini juga termasuk level resistance tertinggi pada upper boundary of the sideways channel tersebut gitu, di kisaran 6.715 ya, kalau secara pastinya tetap begitu. masih ada peluang begitu ya menuju ke sana Mas Nafan.
Iya, Oke. yang penting kita melihat bahwasannya katalis positif yang bisa mendukung penguatan IHSG, misalkan berkaitan dengan faktor kondisi global yang kondusif, misalkan kemudian juga diiringi dengan adanya faktor kenaikan harga komoditas, Oke. kemudian juga di sisi lain kinerja data makroekonomi domestik pun juga menunjukkan tanda-tanda positif karena kita juga akan menunggu perilisan Baik. GDP full year ya untuk di tahun 2021 bahkan juga untuk di kuartal keempat gitu ya, semestinya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga misalkan begitu. Jadi mudah-mudahan katalis positifnya ini bisa membantu penguatan IHSG secara kesinambungan. Nah, Mas Nafan, bicara mengenai harga komoditas, setelah beberapa waktu lalu batu bara, minyak mentah dunia mengalami kenaikan dan kali ini CPO begitu ya di pasar internasional juga mencetak rekor tertingginya. Bagaimana Anda melihat dengan beberapa saham yang tadi juga sudah disampaikan mengalami kenaikan? Ada TAPG, kemudian SSMS, BWPT, LSIP dan AALI begitu. Anda melihat ini fenomena yang bisa dikatakan menjadi peluang untuk investasi dalam artian kita bisa masuk begitu di level-level saat ini atau bagaimana untuk saham-saham berbasis CPO? Oke, di sini sebenarnya kalau untuk kenaikan harga CPO pun juga kalau menurut saya lebih dipengaruhi oleh berbagai katalis ya, terutama kalau menjelang Imlek itu semestinya seyogianya terjadi peningkatan permintaan terhadap produk CPO begitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga kalau untuk katalis positif dari sektor CPO, memang kalau menurut saya memang kedepannya juga masih menjanjikan ya, karena kalau kita melihat adanya katalis positif misalkan berupa ada peningkatan permintaan dari Tiongkok, dari India misalkan begitu ya. Kemudian juga kalau Tiongkok pun juga kalau masih cenderung stabil. Kemudian juga di sisi lain produksi CPO pun juga masih terus akan mengalami peningkatan pula dalam rangka untuk memenuhi demand. Kemudian juga di sisi lain juga tingkat produksi CPO di Malaysia pun juga sebenarnya kalau menurut saya masih belum kembali ke level semula gitu ya sebelum pandemi begitu ya, sehingga saya pikir ini hal tersebut juga turut akan mengerek kenaikan harga CPO ke depan. Di sisi lain juga ada faktor La Nina ini juga berpotensi bisa membuat kenaikan harga CPO karena kan produksi juga bisa saja akan terbatas gitu ya. Kemudian juga terdapat harga produk substitusi yang memang agak cenderung mahal sehingga memang CPO ini juga termasuk yang menarik begitu ya kalau menurut kami. Kalau misalkan secara teknikal ya, kalau secara CPO futures ya di sini secara year to date saja ini mengalami penguatan di kisaran 13,8%. Dan posisi harga terakhir di level 5.592. Kalau secara tren di sini masih cenderung uptrend begitu ya, sehingga saya pikir di sini hal ini juga turut memberikan katalis positif daripada beberapa emiten berbasis CPO seperti Mas sebutkan gitu ya. Tapi tentunya juga kita juga mencermati kinerja CPO secara fundamental positif, tapi juga secara berkesinambungan ya, misalkan ada LSIP, kemudian juga ada ALI. Bahkan kalau misalkan kalau untuk ALI ini kan kalau secara yield tandan buah segar pun juga ini masih cenderung tinggi dibandingkan dengan para kompetitor, dan juga di sisi lain juga untuk usia tanaman pun juga masih cenderung lebih baik begitu, berada di kisaran 15,5 tahun. Sehingga saya pikir hal tersebut juga turut memberikan katalis positif dalam rangka untuk meningkatkan kinerja produksi pada emiten tersebut begitu ya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya untuk ALI dan LSIP ini juga pilihan utama dari kami begitu untuk CPO. Baik, bicara mengenai harga komoditas khususnya dari perkebunan atau CPO ini, Anda juga masukkan beberapa emiten di dalamnya menjadi bagian rekomendasi saham pilihan Anda untuk hari ini tidak? Iya betul. Di sini kalau saya rekomendasikan di sini, ini termasuk ALI dan LSIP ya, gitu ya. ALI dan LSIP. Baik, kalau kita cermati untuk ALI sendiri bagaimana? Karena kita lihat kan 9.900 kemarin sempat naik 2,3% sendiri. Rekomendasinya apakah kita hajar kanan saja pada saat opening market nanti? Iya, saya rasa akumulasi di current price bisa ya, karena kalau menurut saya pergerakan ALI ini sudah berada di atas MA20 gitu, dan juga sedang berupaya untuk menguji kembali level resistance daripada minor down channel. Untuk level resistance daripada ALI ini berada di level 10.200 ya untuk yang terdekat.
Sementara untuk target selanjutnya di level 10.625, kemudian di target price ketiga di level 11.325, ini bertahap ya. Sementara kalau dari riset fundamental Mirai, kalau saya ingat itu di kisaran 12.700 gitu, itu yang untuk long term begitu, sehingga saya pikir Ali ini bisa memanfaatkan swing ya begitu ya, karena kalau lihat dari indikator lainnya seperti stokastik dan RSI di sini sudah mendukung begitu. Baik, secara fundamental mendukung karena ada kenaikan harga komoditasnya di pasar internasional, secara teknikal pun mendukung untuk pergerakan Ali, bahkan sampai dengan tembus, kita lihat tadi ada peluang ke 11.000, kemudian 12 ribuan begitu ya untuk gain yang bisa didapatkan. Baik.